Bab 7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase B. Kelas 3. Semester 2. Capaian pembelajaran untuk elemen akidah adalah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu 1. Meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. 2. Menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. 3. Menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 4. Mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 5. Menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 6. Membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. D. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara beriman kepada Allah? A. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. 1. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. 2. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. 4. Kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. B. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. 1. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam. 3. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikitpun. 4. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. 5. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. 6. Meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. E. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tanda atau ciri-ciri dalam dirinya. Antara lain, 1. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. 2. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. 4. Hidupnya terarah menuju kebaikan. 5. Menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. 6. Bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 8. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. 9. Mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. F. Manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kita dapatkan apabila menjadi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain. 1. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki petunjuk mana yang benar, hak, dan mana yang salah, bathil. 3. Memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. 4. Mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. 5. Hati merasa tenteram karena memiliki pedoman. 6. Bersikap toleran karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya. 7. Berpengetahuan yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki informasi ilmu pengetahuan. 8. Optimis meraih kesuksesan dunia akhirat. G. Akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut ini di antara akibat orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. 2. Dianggap orang yang tidak beriman. 3. Bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. 4. Tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. 5. Bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. 6. Hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. 7. Akan bersikap egois karena kurang wawasan. 8. Kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Aktivitasku. Aku menyiapkan catatan penjelasan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kelompok kui. 1. Kelompokku mengidentifikasi manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan tabel. 2. Kelompokku membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di buku gambar besar atau di kertas karton dengan gambar yang indah. Aku akan menghargai perbedaan karena aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terber. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia memeluk beragam agama. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci dan tempat ibadah masing-masing. Umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran dengan masjid sebagai tempat ibadahnya. Injil kitab suci agama Kristen dan Katolik dengan gerejanya. Hindu memiliki kitab suci Weda dengan purenya. Tripitaka kitab suci agama Buddha dengan viharanya. Agama Konghucu memiliki kitab suci Sishu Wujing dengan kelenteng sebagai tempat ibadahnya. Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa agama kita yang paling benar. Namun kita tetap harus menghormati mereka sebagai makhluk Allah yang beragam. Keberagaman manusia baik ras, suku, agama, budaya, bangsa, dan negara merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Al-Quran, bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kita juga dilarang keras mencela agama lain. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Kita hendaknya menghargai dan menerima perbedaan dan keberagaman agama dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. Terima kasih. Mari diskusi.